Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadratil muhtaramin, abail kiram wa ummahatil muhtaramat, segenap para kiai, para asatidzah, para tuan guru, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang terhormat, wabil khusus kepada pimpinan pondok pesantren yang sama kami muliakan. Abah semoga panjang umur, sehat walafiat, dan ilmunya buat kami bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, pagi ini ada acara haul, diawali dengan santunan yatim piatu. Maka izinkan saya menceritakan apa yang saya dengar dari guru saya ketika pesantren di Yaman, Hadramut. Ibu tahu Hadramut? Yaman? Pernah ke Yaman? Belum? Mudah-mudahan berangkat ke Yaman. Nggak pulang-pulang. Saat itu pengajian di waktu pagi. Saya punya guru namanya Habib Salim bin Abdullah bin Umar bin Ahmad Asy-Syatiri bercerita. Kata beliau ketika itu dalam hadis qudsi, Allah panggil malaikat Jibril. Jibril, labbaik ya Rabbi. Menyahutlah Jibril. Kata Allah, ta'ali, datang kepadaku. Jibril datang menghadap Allah. Kata Jibril, saya ya Allah. Kemudian Allah bilang, Jibril, kuperintahkan kepadamu turun ke bumi yang kutunjuk itu. Apa tugasku ya Allah? Hancurkan itu bumi, tebalikan itu bumi, dan matikan semua penghuninya. Serem apa? Serem. Jibril disuruh turun memporak-porandakan bumi yang Allah tunjuk. Maka Jibril memimpin para malaikat untuk turun ke bumi yang ditunjuk Allah itu. Karena Jibril adalah nakibul malaikah, jenderalnya para malaikat, Jibril. Tapi Jibril nggak pernah nembak brigadir walaupun dia jenderal. Naon mana seserian lain ditangkap lontar. Walaupun jenderal, Jibril tidak pernah nembak brigadir. Lagi ramai bah di Jakarta mah. TV, setel TV One, Brigadir J ditembak oleh siapa jenderal namanya itu? Hah? Nyanyawan Sambo berudak. Lupakan saja sudah. Mudah-mudahan besok dipecat. Terus amin. Saudara-saudara, Jibril turun ke bumi yang Allah tunjuk itu bersama pasukan malaikat, siap menghancurkan bumi dan isinya itu. Namun tiba-tiba Jibril berkata kepada malaikat yang lain, tunggu dulu, jangan dihancurkan. Semua malaikat nunduk takut sama Jibril. Jenderal, semua takut sama Jibril, nurut. Jenderal.
Kemudian Jibril kembali kepada Allah bertanya, ya Allah, aku akan hancurkan itu bumi dan isinya, namun aku lihat mereka sedang sholat sujud menyembahmu. Aku ingin hancurkan itu bumi dan semua isinya, namun aku dengar mereka sedang membaca Al-Quran kitabmu. Aku ingin hancurkan itu manusia, tapi aku lihat mereka memutar tasbih mengucap Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu. Jibril bertanya, ya Allah, apakah mereka harus kumatikan sedangkan mereka sholat? Apakah mereka harus kena dampak dari bumi yang hancur itu sedangkan mereka membaca Al-Quran? Apakah harus mati ya Allah sedangkan mereka kudengar lagi bertasbih mensucikan dirimu? Jawaban Allah, Jibril, matikan mereka, hancurkan itu bumi. Jibril, jenderalnya malaikat. Di Al-Quran Allah puji para malaikat, la ya'sunallah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jibril dan malaikat yang lain tidak pernah membangkang perintah Allah. Maka Jibril saat itu juga memerintahkan semua malaikat yang ikut, hancurkan itu bumi, matikan semua penghuninya, rata pada mati. Yang sholat, yang baca Quran, yang rajin berzikir, semua mati. Selesai sudah action itu, mati semua penghuninya, hancur itu bumi. Jibril kembali kepada Allah melaporkan tugas. Lapor ya Allah. Lapor apa Jibril? Ada penembakan di Duren 3. Salah ya, terbawa berita Bu, lagi rame sampai gini hari. Aduh, jadi kita nonton TV yang serem-serem. Kata Allah, salah, bukan Duren 3. Iya ya Allah, Jibril mohon maaf. Melaporkan apa Jibril? Tugas selesai, bumi hancur sudah, penghuninya mati. Yang sholat, yang baca Quran, yang berzikir, semua orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, presiden belum, kan besok memecat Jenderal Sambo. Besok hari Senin, bintang 2 copot, Brigadir J kesian, ditembak kepala nembus ke hidung, Jenderal Gelo itu mah. Bah Kapolri aja pusing. Kemarin di istana ada yang nyanyi tuh anak kecil, siapa namanya? Kampret, Parel. Itu semua pada joget, presiden aja joget, biar kurus tinggi joget, ibu presiden joget, semua menteri pada joget, ketua parpol pada lepas sumbernya ketawa, yang jogetnya pura-pura Pak Kapolri doang, kayak orang pusing, kepikiran Sambo. Allah tanya Jibril, mati semua? Sudah ya Allah. Yang sholat habis, yang baca Quran gak bersisa, yang berzikir hancur. Sudah, kau pulang sana. Tapi Jibril bilang, ya Allah, kalau boleh aku tahu kira-kira, apalagi kira-kiranya, mereka itu dimatikan kenapa ya Allah? Ini masalahnya. Saya mau cerita dulu, bukain dulu nih minum nih. Mau dibuka-buka. Bu, mau tahu nggak sebabnya apa itu? Ya emang ceramah mesti tuntas. Neng, dengekan ianya. Kata Allah, Jibril, kau mau tahu? Iya ya Allah. Mau tahu banget apa mau tahu bener nih? Mau banget. Minum dulu. Ini kopok nih.
Waduh, nekat nih. Kiai pun tanya, bah. Apaan kalau ngikutin sunnah Nabi mesti 3 kali? Karena jauh dari Jakarta tambah 2. Ini mah minuman kudu habis, ini mah dibawa pulang ntar. Terusin lagi ya. Allah bilang, Jibril, dengarkan ini. Mereka sholat, aku girang. Mereka baca Quran, aku bangga. Mereka berzikir, aku bahagia. Tapi satu hal yang kau harus tahu, bahwa di kampung itu aku taruh seorang yatim, ujian untuk mereka. Namun mereka tidak pedulikan itu yatim. Mereka sholat dengan khusyuk, yatim itu dilupakan. Mereka ngaji baca Quran tiap malam, yatim itu tidak diperhatikan. Mereka berzikir, yatim itu tidak pernah dia tengok. Itu yang bikin aku rada marah. Di saat yatim itu nangis, arsku mulai bergoyang. Ku cari tahu kenapa dia menangis. Menahan lapar yang bukan kepala. Megang perut, lapar tidak terhingga, air matanya keluar, tidak ada satupun yang peduli. Yang sholat cuek, yang ngaji cuek, yang zikir juga. Naon tak cuek? Tidak perhatian, bagus. Dibiarkan itu anak yatim rupanya. Itulah yang bikin Allah jadi murka ketika arsy Allah bergoyang. Allah panggil Jibril, tuh hancurkan itu bumi. Abah Kiai hari ini mah menolak marahnya Allah dengan menyantuni yatim. Coba kita lihat itu surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi. Tangan gua kesono lo di maju dah. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi wala yahuddu. Itu baru kemudian ada ayat yang menyentuh hati dan perasaan. Fawailul lil musallin alladzina hum yura'una. Coba diterjemahkan dulu itu ya. Ara'aita, apakah kamu tahu, melihat dan paham? Alladzi, mereka yang yukadzibu, tukang dusta, pembohong besar. Dulu waktu saya ngaji di madrasah itu, kalau kadzaba tukang bohong, kamu dikatain kadzaba tukang bohong, jangan marah, kamu balas saja kadzab anta, engkau lebih tukang bohong. Kalau za-nya pakai tasdid, kadzaba yukadzibu, pembohong besar, tukang bohong. Habis nembak laporan ke Kapolri, penembakan, namanya tukang jenderal Kalau ceramah nggak boleh ngomongin gitu, besok udah dipecat ya, bisa belaga gila. Tahukah kamu pembohong besar itu siapa? Allah tanya itu. Fadzalikal ladzi, maka dijawab, mereka tukang bohong besar itu adalah yadu'ul yatim. Yadu'u, airnya pakai tasdid, kudu belajar. Ntar kita jadi ustaz, jangan galak sama murid, apalagi sampai nembak pasukan. Kagak boleh. Yang namanya pendusta agama adalah mereka yang yadu'u, meninggalkan, tidak mau melihat, mengacuhkan, tidak memperhatikan al-yatim, anak-anak yatim. Kalau bicara yatim itu orang-orang hanya berfokus pada bapaknya sudah meninggal, itu yatim. Tapi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa itu Ali bin Abi Thalib? Sepupu Nabi, sahabat Nabi, anak paman Nabi, plus juga menantunya Nabi. Sayyidina Ali bin, itu menantunya Nabi, sepupu Nabi.
Kata Sayyidina Ali begini, Bapak Ibu, laisal yatim man mata abawai, walakinnal yatim man laisa lahul ilm. Yang disebut yatim itu bukan anak yang bapak atau ibunya sudah meninggal saja. Disebut yatim juga kalau bapak ibunya masih hidup tapi anaknya nggak bisa sekolah karena nggak punya biaya. Orang udah melihat begini terpesona, aku terpesona, aku, apalagi cewek lihat begini, cia, apalagi ibu-ibu melihat begini, laki nggak pulang yang penting duit pulang. Bu, bahaya nggak begitu, Bu? Mendingan laki pulang tapi duit juga datang, alhamdulillah. Gak apa-apa laki pulang duit kurang, yang penting laki pulang. Makanya kalau laki mau berangkat kerja, ibu doain mudah-mudahan pulang bawa duit banyak. Doa bini, jangan laki berangkat kerja bini malah nyanyi, berangkatlah sayang, hati-hati di jalan, doaku sertakan, mohon. Bisa aja jangkrik. Kata bininya, bapak berangkat aja. Kata lakinya, mama minta dibawain apa? Aku tidak minta emas, permata, dan juga jajal pulang nggak bawa duit. Kalau bini kagak ngamuk, ngomong aja lagu mah boleh enak, kenyataan susah. PA betul ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pendusta agama adalah orang yang meninggalkan, tidak memperhatikan anak yatim. Makanya celaka yang pada sholat, celaka yang baca Quran, celaka yang zikir, karena anak yatim di kampungnya tidak diperhatikan. Ini masalah yang harus kita selesaikan. Bapak Ibu, mohon maaf saya ngasih gambaran. Kalau di kampung kita nih ada yang kaya, satu RT, satu RW, coba kita sedekah tiap Jumat, mengentaskan kemiskinan supaya berkurang. Lalu di undang-undang kan anak-anak yatim, orang-orang miskin ditanggung oleh negara. Yang mana yang ditanggung? Nanti 2023 banyak, karena 2024 mau pilpres. Habis pilpres nggak ditanggung lagi, habis sudah. Betul-betul ya? Coba di rumah kita nih dibiasakan, kalau satu RT ada 20 penduduk, yang 15 rada mampu, tiap Jumat sedekah beras 1 liter 2 liter dibagikan kepada yang gak mampu itu. Insya Allah satu RT berkah semua. Amin ya Rabbal. Saya tidak bahas itu terlalu jauh karena anak-anak yatim itu tanggung jawab kita. Tapi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, laisal yatim man mata abawaihi, walakinnal yatim man laisa lahul ilm. Yang namanya anak yatim bukan yang bapak ibunya udah mati, tapi yang bapak ibunya masih hidup, dia miskin gak bisa sekolah, itu juga termasuk. Jadi kalau santunan, bah, kemarin di tempat saya tuh, saya tiap Selasa malam Rabu pengajian di rumah ibu. Ya di aula nggak banyak yang ngaji, paling 90 orang, 100, ibu-ibu semua. Sesantunan yang anak yatimnya masih kecil-kecil. Kalau yang gede belakangan. Kenapa yang kecil duluan? Yang kecil anaknya berarti emaknya masih muda. Kan yatim. Malah di Jakarta Mbak ada anak yatim masih orok baru 2 bulan. Dikasih amplop gak bisa megang, dikasih bingkisan gak bisa nenteng. Emaknya kita kasih lagi gendong anak kagak bisa juga. Daripada nggak dikasih, selipin aja sini, nitip buat yatim ya. Tereret. Yang penting nyantunin insya. Kata Sayyidina Ali, yang sekolah tuh bapak ibunya masih hidup santunin juga.
nggak punya duit buat biaya. Iya, perhatikan mereka, karena kalau kamu perhatikan yang bapaknya sudah mati saja, yang bapaknya masih hidup susah tapi nggak dapat santunan, bakal kesel. Dia pulang ke rumah marah-marah bapaknya, lu sih bang nggak mati-mati. Inilah yang harus diperhatikan. Santunan yatim selesai, anak yatim kudu diperhatikan. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin diajarkan, kata Nabi Muhammad, man masaha yadahu ala ra'sil yatim, siapa orang yang ngusap tangannya di kepala yatim, katabahullah fi kulli sya'ratin darajat, Allah akan tulis, ditetapkan pahalanya satu rambut yatim, satu derajat orang itu diangkat. Makanya kalau anak yatim tuh disantunin, kasih amplop, kepalanya diusap. Kalau diusap doang, nggak senyum, diem, nggak pakai amplop. Kalau diusap dikasih amplop, mesem. Kita yang nyantunin kan pengen derajatnya diangkat Allah. Dahulukan yatim yang gondrong, yang rambutnya banyak, sekali usap berambut kita dapat. Yang botak belakangan, yang kagak ada rambut tapi yang nyantunin pengen santunan ini diangkat derajatnya, pegang ucok. Mudah-mudahan pingsan yatimnya. Santunan yatim selesai. Haul almarhum Haji Herman Saftari yang ke-30 20. Orang haul itu pasti orang udah mati. Kalau belum mati nggak bisa dihaulin. Kalau masih hidup ulang tahun teh capek, lilin dinyalain ditiup, Sekarang ada lilin yang metrik, ditiup nggak mati, mati yang ini nyambung yang sono. Ulang tahun niup lilin cepat mati, napas habis. Kalau bicara mati semua ke bakalan mati. Orang kaya, orang miskin mah dikagetin juga mati. Besok pada kaget, petalit naik, miskin kejeng semua mati. Itu pada kemana itu orang DPR MPR? Orang DPR mah tukang bohong. Kemarin Komisi 3 rapat sama polisi ketawa melulu. Bapak Kapolri kami dukung, bercanda doang, orang udah mati. Untung Brigadir Joshua orang Batak keras, coba kalau orang Sunda, geus mah kumaha Gusti wae biar Allah yang balas. Batak dilawan, kondektur aja galak apalagi tentara. Betul ya? Bicara haul orang yang udah mati. Apa sih keuntungan orang yang dibikinkan haul? Dahulu guru saya cerita di Hadramut, Habib Hasan bin Abdullah As-Satiri, Jibril dipanggil Allah. Jibril lagi nih, Jibril. Kenapa Jibril lagi? Karena jenderal. Kalau jenderal dekat sama pimpinan, iya Jibril dipanggil, Jibril labbaik ya Allah, kau panggil sini, kau perintahkan datang ke kuburan orang muslim, semua bagikan rahmat dariku. Maka Jibril turun memberikan rahmat di kuburan orang muslim. Ini kuburan orang Islam nggak boleh dicampur sama kuburan Kristen, mesti dipisah. Kristen di sono, Islam di sini, nempel kagak boleh. Apa sebabnya? Orang Kristen mah menurut Islam diadab terus, orang Islam kuburannya nanti keganggu berisik, ngeteriak tolong ampun keberisikan. Kagak boleh. Ini ajaran Islam, maaf ya. Yang bukan Islam mohon maaf jauh-jauhan dikit ya, jarak 2 meter jauhan, nggak boleh dicampur. Begitu Jibril turun ke bumi yang Allah suruh, ke kuburan orang Islam semua dibagiin rahmat. Tapi Jibril kemudian kaget. Kenapa kaget? Ada satu kuburan yang kosong sama sekali. Lantas Jibril kembali kepada Allah, ya Allah, aku lihat kuburan blok AA3 Bret 94 kosong, penghuninya kagak ada. Kata Allah, kenapa lantas? Saya kaget ya Allah. Jangan kaget Jibril, itu kekuasaanku. Mereka taruh saudaranya di situ, sekarang hari ini kumuliakan.
Dimuliakannya dengan cara apa ya Allah? Ku kembalikan ruhnya ke rumah, karena di rumahnya anak cucunya sedang bikin tahlil, baca Quran, Yasin, mereka haul memperingati wafatnya orang yang dicintai itu. Kalau begitu rahmatnya bagaimana ya Allah? Taruh di kuburannya, nanti juga dia aku kembalikan. Jadi keuntungan orang yang bikin haul, kata guru saya Habib Hasan Asyatiri, yang dibikinkan haul datang saat itu melihat ini anak, cucu, mantu, keluarga lagi bacakan Yasin, lagi tahlil, lagi mendoakan. Mereka melihat kita, tapi kita tidak melihat mereka. Inilah kelebihan orang yang sudah meninggal. Makanya anak kalau sama orang tua baca doa tiap hari. Kalau udah nggak doain orang tua, berkah rezekinya Allah putus. Kan Nabi bilang di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawi, ma fil aba kana fil abna, apa yang ada pada diri abahnya maka anaknya pun akan begitu. Kalau anaknya sayang sama bapaknya, berarti bapaknya baik. Kalau bapaknya sering bikin acara tahlil haul untuk orang tuanya, anaknya melihat kakeknya dimuliakan, itu anak akan turut kepada orang tuanya. Jangan lupa, ma fil aba kana fil abna, apa yang ada pada diri bapak begitulah pada diri anaknya. Nular. Kalau bapaknya baik, anaknya juga. Kalau anaknya rajin, bapaknya rajin ngaji, anaknya rajin. Bapaknya tukang zikir, anaknya bakal tukang. Makanya saya nggak setuju kalau ada anak yang besok nurutin orang tua tapi orang tuanya jahat. Apalagi orang tuanya sampai ngebunuh orang, anaknya suruh jadi polisi, nggak pantas. Betul apa kagak? Sambo deui mana mah. Kan anaknya mau jadi polisi, besok nembak orang lagi, kira-kira dosa apa kagak? Rugi apa kagak? Jadi janganlah sudah. Besok mudah-mudahan dipecat Pak Jokowi ngeliat, diangkatlah pala santri-santri yang hafal Quran jadi polisi. Insya saudara-saudara, Imam Ghazali membagi anak itu dalam kelompok ada 4. Siapa namanya? Imam Ghazali. Pertama, ada anak yang berbakti sama orang tuanya waktu orang tuanya hidup dan tetap berbakti setelah orang tuanya meninggal. Ini contoh nih, bapaknya sudah meninggal, anaknya masih berbakti. Bapaknya masih hidup, anaknya nurut. Sudah meninggal, bapaknya masih bakti, itu anak. Ini yang kita harapkan. Sering-sering kita berdoa, Rabbi habli minas shalihin, ya Allah anugerahkan kami anak keturunan yang soleh. Yang kedua, ada anak yang waktu orang tuanya hidup berbakti, tapi begitu orang tuanya meninggal baktinya stop. Bapak ibunya mati, setelah dikubur nggak baca doa, nggak pernah kirim Fatihah. Ini anak yang bakal rugi, kata Nabi. Idza tarakal abdu du'a liwalidayhi yanqati anhu rizquh. Kalau anak sudah menghentikan doa buat orang tuanya, keberkahan rezekinya Allah bakal putus. Sering-sering baca kalau habis sholat, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma. Yang ketiga, ada anak yang modelnya waktu orang tuanya hidup nggak berbakti, tapi orang tuanya meninggal dapat hidayah, dia berbakti. Bapak ibunya masih hidup bikin pusing aja itu anak. Ibunya tidur, TV digade. Bapaknya merem, motor hilang, bandel banget. Tapi begitu bapak ibunya mati, hidayah datang. Allah yang berikan hidayah, berubah langsung, soleh, sopan, santun. Dia bikin tahlil 1, 2, 3 hari. Dia bikin tahlil 7 hari, 40 hari, 100 sampai haul. Ini anak dapat hidayah dari Allah. Kita pengen punya anak kayak gitu, tapi jangan bandel dulu, langsung baik.